Oke, buat teman-teman, saya minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Seperti yang saya katakan bahwa saya itu HP kami itu, HP keluarga kami itu siapa aja megang. Jadi HP-nya Thomas saya pegang, HP saya dipegang Thomas. Kadang-kadang kalian lihatlah SMS-nya itu yang balesin Thomas. Karena di desktop saya, di laptop saya, di laptop dia itu ada WhatsApp saya. WhatsApp-nya dia ada, WhatsApp-nya bapaknya dia ada, kita nyantol, Mbak. Jadi di setiap komputer itu kalian bisa lihat Facebook saya ada di dia, YouTube saya ada di dia, WA saya ada di dia. Apakah sampean kira WA-nya Thomas nggak ada di saya? Itu ada di saya juga. Saya merasa jadi malu nih, nggak tahu harus ngomong gimana dan seperti apa. Saya merasa malu karena setelah mbaknya, jangan baper ya, bukan saya ingin menghina atau klarifikasi, jangan marah ke saya ya. Bagaimanapun saya seorang ibu, saya punya insting dan saya juga punya perasaan. Saya minta maaf, jangan tersinggung dengan apa yang saya katakan. Saya cuma ingin bilang bahwa nggak gitu kali. Paham nggak maksud saya? Nggak kayak gitu kali. Masa iya sih paspor udah digadaikan, toh Koko Thomas masih tetap mau membantu mencarikan majikan, sudah tanda tangan. Giliran buat data semua sudah dikajari, tinggal buat paspor aja nggak ada uang. Dan Koko Thomas itu loh masih ngomong dengan baik. Aku tuh nggak tahu, Mbak. Dia nanya sama saya pinjem uang, saya bilang jangan, nggak boleh. Kenapa? Kalau hari ini dia pinjem uang, tiba-tiba buat paspor kabur, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Boleh dong saya curiga, boleh dong saya jahat juga, berpikiran jahat juga. Bener nggak sih? Boleh kan? Jadi saya ngomong sama anak saya, boleh dong saya ngomong sama anak saya bahwa saya curiga. Lah kenapa buat paspor aja harus pinjem? Kenapa buat paspor aja harus pinjem? Berapa sih buat paspor? Masa iya nggak punya uang sama sekali? Karena itu saya memutuskan untuk katakan tidak. Jadi tolong dibedakan ya, Mbak ya. Saya membuka curhatan ini buat kalian semua, tapi saya pribadi. Jangan telepon Koko Thomas untuk curhat. Jangan telepon anak saya untuk curhat. Jadi silahkan telepon anak saya kalau cari majikan, atau majikannya mau renew atau apa, biar kita beda gitu loh, Mbak. Biar nggak dicampur aduk. Jadi kalau utang itu juga nggak boleh sama Thomas. Masa iya kalian utang sama Thomas sih? Kemarin saya sudah berpikir bahwa anak kalian nangis di anak saya di Koko Thomas itu udah salah. Lah ini terjadi lagi. Dulu waktu anak saya bekerja di agent juga digituin, dipinjemin orang, dipinjemin uang sama kalian. Dan ini bukan yang pertama kali loh. Artinya adalah ngelantur, kebablasan. Kalau agent lain membantu Miss buat nebus paspor, ya udah kamu ikutan mereka. Kalau saya enggak. Saya berdasarkan fakta dan sistem aja, saya nggak berani ngelanggar undang-undang. Wah, ini uangnya kecil, Mbak. Banyak sekali orang yang teriak-teriak tentang sebuah peraturan, tapi dia sendiri tidak menjalankan. Kalau saya kan belajar, memang nggak tahu peraturan. Saya tuh belajar peraturan, saya nggak tahu juga tentang peraturan. Saya tuh sedang belajar peraturan. Jadi, kalau kalian mengkritiki saya tuh terima, karena saya lagi belajar peraturan. Jadi, kalau kalian marah-marah, maki-maki saya, apa sih Miss Yuni ini? Tapi ya jangan kayak gitu. Jadi saya memang sedang mengecek semua HP anak saya. Dulunya saya lost doll itu, Mbak. Saya lost doll. 1 tahun yang lalu itu sempat saya ngecek HP-nya dia, karena seperti yang saya katakan nih, dia SMS-an sama mbak-mbak, karena saya takutnya tersebar gosip bahwa anak saya itu si sipit lagi macarin pembantu di Hong Kong. Saya tidak malu anak saya menikah dengan pembantu siapapun, karena pembantu itu hanya profesi. Bagi saya pembantu itu hanya profesi, nggak ada yang salah jika anak saya memang jodohnya dengan seorang pembantu, saya nggak akan menghalang-halanginya. Tapi saya tidak mau dikatakan bahwa anak saya itu cuman pacaran aja, putus, nyambung, putus, pergi lagi cari pembantu lain. Saya tidak mau itu. Saya tidak izinkan itu. Kalau memang jodohnya dengan seorang pembantu dari Indonesia, nggak apa-apa. Pemboe ya babu. Saya tuh bukannya anti diskriminasi ini, enggak. Cuman satu,
Jangan sampai pacaran gak jadi didalan di Facebook, di YouTube. Anak Miss Yuni kalau tibake sisipit kalau pacaran ditinggal mboke nglengurui arek ngono, ternyata anaknya dhewe kaya ngono. Nah, itu yang saya hindari. Jadi bisa difahami ya Mbak-mbak ya. Bukan saya melarang, saya kok kecepet gatel ya. Bukan saya melarang anak saya pacaran dengan siapapun, tidak. Tapi kalau anak saya menyukai seseorang, saya wajibkan dia menikah. Enggak nyumpek-nyumpeki aku lah, enggak nyerimpet-nyerimpeti aku. Itu aku wis ngomong sama mereka. Jadi saya itu takut sama orang yang suka minjem. Minjem kok suka. Minjem kok hobi. Enggak mau saya, enggak mau. Kalian boleh benci saya. Kan klarifikasi lagi Miss Yuni. Enggak, soalnya banyak orang yang datang ke saya pinjem uang, gak dikain nuwesu di Facebook. Mau ngamuk-ngamuk. Dilolokno aku. Bukan 1-2 ya. Dan aku nggak ngerti. Saya harus wajib meminjami. Enggak. Dunia persilatan ini nggak seperti itu. Saya katakan tidak jika tidak. Saya katakan iya jika iya. Kalian nggak suka dengan saya yang bla-blaan, ya nggak apa-apa. Cari yang palsu-palsu. Di luar sana banyak yang palsu kok. Uripku wis suwara jek ngladeni wong sing palsu-palsu ya ngelundasku, Mbak. Saya nyata-nyata aja deh. Saya nggak mau yang palsu-palsu. Ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian punya utang, itu hak kalian. Tapi jangan mengajak saya untuk ikut-ikut menggadaikan paspor. Miss agent ini saya tahu, tapi bukan saya kan. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalian nggadekno paspor deh. Aku nggak mau. Macem-macem aja mau nggadekno paspor. Katanya tuku kacamata paspornya digadekno deh aku. Ya apa sih rek kalian kira? Nggak kayak gitu kali. Jangan. Malu saya itu. Benar nggak sih? Oke, jadi saya nggak tahu nih mau ngomong apa dan bagaimana. Intinya adalah buat teman-teman lebih mawas diri lagi.